itu cepat apa? Berarti apa tadi? Yang pertama zaujah. Yang kedua, semua laki-laki yang di badan kecuali akun lium dan zauj apanya asobah. Rumus yang ketiga, semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagian mayit bagiannya 1/2 dan 2/3, tambahannya pojok bawah dan kanan 1/6. Karena kalau misalkan Ana bilang begini misalkan, semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagian mayit bagiannya 1/2, 2/3 dan 1/6. Berarti masuk dong bintun sama uktun syakiko. Padahal bintun dan uktun syakiko dia cuma 1/2, 2/3 aja. 1/6 nggak masuk. Nah, makanya Ana cara ngasih taunya tadi kan semua perempuan yang ada di bawah dan sebelah kanan bagian mayit dapatnya 1/2, 2/3. Kasihkan dulu 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3. Dari bintun dulu, habis itu bintul ibn. Nah, karena kan bawa bagian mayit dulu kan. Satu arahkan ke bagian sebelah kanan bagian mayit. Uktun syakiko sama uktun li'ab 1/2, 2/3, 1/2, 2/3. Nah, baru tambahannya pojok bawah berarti bintul ibni 1/6, pojok kanan berarti uktun li'ab 1/6. Sekarang rumus yang keempat. Jadi kalau yang nggak masuk sekarang sebenarnya bingung nanti. Sayang yang nggak masuk sekarang itu ya. Pelan Ustaz, pelan-pelan. Iya Ustaz. Oh iya. Pelan-pelan Ustaz, pusing. Kita ulangi ya. Olahraga dulu, olahraga dulu. Ini dulu, break time dulu. Oh, break time boleh. Break dulu bener nih. Kepala Anda berasap nih. Udah emak sih. Karatan. Gimana? Mau break dulu atau lanjut? Break dulu ya. Berapa rumusnya? Ini baru 4. Ada berapa rumus? Rumusnya ada 7. Biarahin ke papan tulis dulu kali, kita tulis dulu. Apa? Tulis dulu aja. Iya, tulis saja yang di papan tulis. Rumus yang pertama tadi zaujah. Rumus yang kedua semua laki-laki yang di bagan kecuali akun lium dan zauj dapatnya asobah. Kemudian nomor 3 semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagian mayit bagiannya 1/2, 2/3. Anak dikte aja. Soalnya capek juga kalau kayak gini. Anak dikte aja. Anak dikte ya. Rumus yang pertama, zauj itu 1/2, 1/4. Zaujanya 1/4, 1/8. Rumus yang kedua, tapi nulis zaujanya kayak gini ya, biar mudah nanti. Gini, sama seperti nulis bagan aja. Nah, ya, gitu. Nulis zaujanya kayak gini, zauj dulu di sebelah kanan, zaujanya sebelah kiri, karena seperti kita nulis bagan aja, 1/2, 1/4, 1/4, 1/8. Jangan kebalik ya, meskipun kita hafal 1/8, 1/4, terus ini 1/4, 1/8. Biar nanti ketika menjelaskan syarat-syaratnya, misalkan kapan dapat 1/2, kapan dapat 1/4, itu mudah dengan X conteng gitu. X itu berarti tanpa puru, berarti zauj 1/2 tanpa puru, 1/4 ada puru, 1/4 untuk zaujah nggak ada puru, 1/8 ada puru. X conteng. Jadi nulisnya itu 1/2 dulu baru 1/4, 1/4 dulu baru 1/8. Nah, rumus yang kedua. Apa tadi rumus yang kedua? Semua laki-laki kecuali zauj dan akun lium. Kecuali zauj dan akun lium dapatnya asobah. Kemudian rumus yang ketiga, semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagian mayit bagiannya 1/2 dan 2/3. Ditulis dulu, nanti diarahkan dulu. Oh, yang mana di bawah? Oh, bintun, tulis 1/2, 2/3. Mana lagi yang perempuan? Oh, bintul ibni, tulis 1/2, 2/3. Terus mana lagi? Wah, udah yang bawah udah bintul dan bintul ibni aja. Sekarang yang kanan, mana yang kanan? Oh, uktun syakiko 1/2, 2/3. Oh, mana lagi yang termasuk perempuan sebelah kanan? Oh, uktun li'ab kasih 1/2, 2/3. Nah, baru nanti tambahannya pojok bawah dan kanan 1/6. Mana pojok bawah? Oh, bintul ibn kasih 1/6 samping 2/3. Oh, uktun li'ab kasih 1/6 di samping 2/3-nya. Kayaknya Mbak Haju jangan ngantuk ini, udah mau nguap. Santai Sul. Ngopi, sambil ngopi. Berarti Mardi. Yang asobah ini tadi yang usulnya itu juga asobah enggak? Asib enggak? Yang abun sama Jad. Iya kan tadi? Iya, masuk. Kan tadi? Soalnya tadi belum dibahas. Oh, udah tadi. Oh, iya. Udah Nita. Iya ya. Kayaknya ini
Kayaknya Mbak Nita lagi fokus ke ini, lagi fokus ke Husain dan Hasan kayaknya. Enggak, bercanda. Jadi Kan ada bapaknya. Jadi tadi semua laki-laki, saya ulangi, yang rumus yang kedua tadi semua laki-laki yang di Bagan kecuali akhun lium dan zaujun bagiannya asoba. Nah, cara membagikan asobanya sama seperti saya menjelaskan rumus membuat Bagan tadi. Dari mayit dulu. Oh, zaujun nggak masuk, nggak apa-apa. Tapi arahkan dulu ke mayit dulu. Terus rumus yang kedua ke furu, berarti mana yang termasuk laki-laki? Ibnun sama ibnul ibni, kasih ain. Terus rumus yang ketiga cara membuat Bagan, nah, ab dan jad, kasih ain. Terus siapa aja yang ini laki-laki kecuali akhun dan zauj. Oh, yang keempat berarti ketiga saudara. Oh, arahkan ke ukhuwah syakiko, akhun syakik, kasih ain. Mana lagi yang laki-laki? Akhun li'ab, kasih ain. Meskipun kita tahu di bawah akhun syakik itu ada ibnu akhi syakik, di bawah akhun li'ab ada ibnu akhi li'ab, nanti dulu nulis ainnya, arahkan dulu ke ukhuwah li'um. Kan ada lagi laki-laki kan di ukhuwah li'um kan? Iya kan? Ukhtun syakik dengan ukhtun li'um sama akhu li'um kan ada lagi laki-laki kan? Akhu li'um. Tapi tetap kita arahkan ke sana, tapi jangan ditulis gitu karena dia kan pengecualian tadi kan? Nggak masuk kan? Nah, baru setelah itu kita ke rumus yang ke-5. Siapa? Berarti ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab, kasih ain. Rumus yang ke-6, amun syakik, amun li'ab, kasih ain. Rumus asoba maksudnya ain itu ya. Rumus yang ke-7, mana yang termasuk laki-laki? Ibnu ami syakik, ibnu ami li'ab, kasih ain. Nah, baru mu'tik. Nah, gitu caranya. Jadi semua laki-laki yang ada di Bagan kecuali akhun li'um dan zaud ketika bagiannya asoba, nah, ketika menjelaskan ke peserta yang kalian ajarkan nanti, nah, cara menjelaskannya itu arahkan dari mayit dulu, mayit, furu, usul. Nah, cara menjelaskan untuk memberikan asoba. Ukhuwah, anak dari ukhuwah, paman, anak paman, baru mu'tik. Nah, gitu. Itu lebih gampang. Nah, kalau seandainya kita langsung ngasih-ngasih, meskipun kita hafal gitu mana yang laki-lakinya, tapi tetap diarahkan dulu, yang sejajar dulu. Misalkan ukhuwah syakiko, ukhuwah li'ab, mana yang termasuk laki-laki? Oh, akhun syakik. Mana lagi akhun li'ab. Nah, meskipun kita tahu bahwa akhun li'um itu nggak masuk, tapi arahkan dulu ke ukhuwah li'um, ke akhun li'um itu, sekalipun dia nggak masuk asoba, karena supaya kita menjelaskan bahwa ada lagi loh sebenarnya laki-laki itu selain ukhuwah syakik, selain akhun syakik itu ada lagi laki-laki apa akhun li'um, tapi dia nggak masuk gitu. Nah, cuma mengarahkan aja ke situ. Baru ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab. Udah ya. Nah, rumus yang ketiga kedua udah. Rumus yang ketiga, semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagan mayit, bagiannya berapa? Setengah dan 2/3. Setengah dan 2/3. Nah, kasihkan dulu kan tadi Ana ngomongnya bawah dulu ya, bawah kanan, baru kanan kan? Di bawah dan kanan. Bawah dulu. Oh, mana yang termasuk perempuan? Oh, bintun. Oh, bintul ibni. Kasih bintun dulu setengah 2/3. Oh, bintul ibni kasih. Kemudian mana lagi yang perempuan? Tadi kan rumusnya bawah dan kanan. Oh, kanan berarti ukhtun syakiko, kasih setengah 2/3. Oh, ukhtun li'ab kasih setengah 2/3. Gitu. Kan kanan kan, bukan kiri. Berarti ukhtun li'um nggak masuk karena dia sebelah kiri. Nah, makanya nanti ngejelasinnya kayak gitu. Loh, nanti akan bertanya mereka, loh kan perempuan bukan hanya ukhtun li'ab, ukhtun syakiko, bintun sama bintul ibn, kan masih ada itu ukhtun li'um nanti. Bisa jadi ada yang bertanya kayak gitu. Kan rumusnya di bawah dan sebelah kanan, bukan di bawah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, gitu. Kiri nggak masuk gitu. Jadi cuma bawah dan kanan. Gitu nanti. Rumus. Break dulu ya berarti. 3 dulu atau mau lanjut? Lanjut. Lanjut. Mau ngopi boleh. Minum dulu. Minum sih, makan sipsi. Ini siapa aja ya? Saya lihat ini ini Mbak Nur Kamila, Mbak Lastri Arumsari, Ayu Hana Juwairia Isnaini. Orang Palembang, jadi manggilnya Ayu. Mbak Alfi Nur Hidayati. Apa lagi? Teteh Nita Adriani. Kalau orang Jakarta itu apa ya? Orang Betawi itu manggilnya. Empok. Empok Khairun Nisa.
Kalau Jarini berarti Mbak Jarini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini kita istiqomah kayak gini. Mbak Ambarwati. Iya, ada Mbak Asmarwati tuh. Oh ya Allah, lupa. Mbak Ambarwati ya? Oh, Lastri Arumsari ini maksudnya Mbak Ambar. Beda. Beda. Beda akun. Oh iya. Oh, baru masuk ya Mbak Ambarwati. Masya Allah. Dari tadi. Tadi Oh, dari tadi. Wah, sama Bebe ada Wida. Ada Bebe, ada Nyai Bebe. ada Ida Nyai. Robiatul. Ada Nyai, Bebe. Dari Banten ini, Masya Allah. Mbak Ambar, buka kamera Mbak Ambar. Mbak Ambar silent reader. Enggak, tadi Mbak Ambar sama Mbak Lastri. Mbak Lastri udah masuk dari awal ya. Mbak Udah. Ambar sama Mbak Wida Robiatul. Udah ini enggak saya ngejelasin bagan tadi? Udah masuk loh? Sudah. Nah, sama yang ini rumus bagian. Udah. Mantap. Bubet. Cepat ya. Yo, mukorornya diapalin, gak ada yang malgi loh. Nggak ada ini. Tahdidnya nggak ada ini. Semuanya masuk ke koror. Coba dari dulu pelatihan kayaknya semuanya bakal dapat 8 paling ini ya. Oh iya ini kayaknya. Apa sih ini? Nah, kita nggak pusing sekali pertemuan aja udah hafal. Iya ini sekali pertemuan hafal loh. Cepat ini dengan metode kayak gini. Makanya dengan metode bagan itu cepat. Tapi kalau sekse kita di Mesir itu ketika ngejelasin, mereka nggak pakai bagan karena memang anggap orang Mesir kan kuat hafalannya gitu. Jadi mereka ya gitu. Keren lah anunya apa tuh bagannya dari Iya. Bar, buka kamera dong. Mbak Ambar kita kangen. Mbak Ambar ini udah jadi juragan ini saya lihat ini. Masya Allah. Juragan. Jozer ini. pedagang. Teruskan Ustadz. Lanjut ya, lanjut. Rumus yang keempat. Lanjut. Rumus yang keempat. Tadi kan semua perempuan yang ada di bagan. Nah, kan ini tadi zauja, semua laki-laki yang ada di bagan. Berarti laki-laki. Nomor 2 berarti LK. Saya tulis di sampingnya ini LK biar mudah ini. Mana tadi? Nah, ini kan semua laki-laki, rumus yang kedua kan semua laki-laki yang ada di bagan kecuali akun lium dan zaud asoba. Berarti anak tulis di samping 2-nya LK ya, karena laki-laki. Rumus yang ketiga, semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagan mait, bagiannya setengah dan 2/3, tambahannya pojok bawah dan kanan 1/6. Nah, berarti PR ya. Nomor 3 PR, nomor 2 LK, nomor 2 PR, nomor 4 kembali lagi ke LK. Siapa berarti? Nah, ini bapak dan kakek, ab dan jad bagiannya 1 asoba, 2 1/6, 3 1/6 plus asoba. Apa rumus keempat? Ab, jad bagiannya berapa? Asoba 1/6 plus asoba. Asoba. Bukan asop ya, kalau asop mah ngasop ya. Asop. Asoba. Nggak kelihatan Ustaz tulisannya, maaf. Enggak kelihatan. Iya. Ya, Ab ini dan jad. kameranya nggak kelihatan. Kamera. Ab dan jad bagiannya asoba 1/6 Ab dan 1/6 jad, plus asoba. Sebenarnya atau asoba. Enggak. Asoba 1/6. Yang pertama dapatnya asoba, yang kedua 1/6, yang ketiga 1/6 plus asoba. Udah dapat 1/6, dapat asoba lagi gitu maksudnya. Makanya 1/6 plus asoba. Pokoknya untuk ab dan jad. Oh, Ya, ab dan jad itu bagiannya cuma ada 3. Pertama, Asoba. bagian pertama dia dapat asoba, yang kedua dia dapat 1/6, yang ketiga dia dapat 1/6 plus asoba. Asoba. Berarti ini iya. biar mudah ngapalnya ya. Nomor 2 tadi semua laki-laki yang ada di bagan berarti LK. Nomor 3 semua perempuan yang di bawah di kanan berarti PR. Nih, saya tulis ini. PR. Terus nomor 4 LK. Nah, nomor 5-nya PR lagi. Perempuan. Nomor Ustaz. Ya. Bentar, belum selesai tulis. Oh, gitu ya. Nih. Semua laki-laki di ubuwah abuwa. Coba. Ulangi Ustaz, ulangi. Ulangi ya. Belum ini. Belum nyambung.
Tolong nyambung. Oke, nomor satu. Bersab- Nomor satu, Zaud dan Zauja. Yang nomor Zaud 4. itu Yang nomor 4 aja. oh, nomor Ustaz. 4. Nomor 4 Nomor aja. 4. Nomor 4, ab dan jad bagiannya asoba. Koma, koma 1/6. Koma 1/6 plus asoba. Jadi bagi Maksud dari asoba berarti udah jelas ya, asoba. Rumus yang kedua 1/6 berarti dapat 1/6. Rumus yang ketiga dia dapat 1/6 plus asoba. Dia udah dapat 1/6 dapat asoba lagi, gitu maksudnya. Ya. Udah ya. Dah. Nah, berarti tadi udah anak ini ya, anak ulangi lagi ya. Yang nomor 2 tadi semua LK yang dibagan kecuali akulium dan zaud asoba, berarti LK. Samping nomor 2-nya saya kasih LK ini, biar mudah ini. Nanti cara ngejelasin ke orang yang awam, maksudnya yang bukan dari pesantren, tulis aja LK PR gitu. Yang ketiga, semua perempuan yang ada di bawah dan kanan bagan mayit bagiannya 1/2/3, berarti PR. Ya, gitu. Rumus yang keempat, tadi ab dan jad, asoba 1/6, 1/4 asoba, berarti LK. Nomor 2 LK, nomor 3 PR, nomor 4 LK, nomor 5 kembali ke PR lagi. Nah, semua yang berkonteks ibu, ini bahasa saya ini, semua yang berkonteks ibu bagiannya 1/3 dan 1/6. Berarti atau semua yang berkonteks bagiannya 1/3 dan 1/6. Kalau untuk pesantren berarti semua yang berkonteks bagiannya 1/3 dan 1/6. Mana yang berbau Coba, mana? Ukhtun li sama akhun li akhlil li Berarti mereka dapat bagiannya 1/3 dan 1/6. Oh iya, usah. Jadah. Hah? Enggak, yang yang ada ukhtun li akhun li gitu aja. maksudnya. Yang berbau ibu kan ibu, saudara seibu, saudari seibu kan. Jadah kan udah nenek. Jadah kan nenek bukan ibu. Gitu. Ini yang ketiga ini saya hapus ya, yang ketiga ini biar mudah saya nulis ininya 1/3 1/6 ya. Tadi kan udah yang penting. Nah, Ya. berarti berapa tadi? 1/3 dan 1/6. 6. Mana lagi? Berarti 1/3 1/6. 6. Nah, berarti nomor yang kelima ini PR ya. Nomor 2 LK, nomor 3 PR, tadi semua perempuan di bawah di kanan kan. Nomor 4 LK, ab dan jad, nomor 5 PR, semua yang berkonteks yang berbau atau berkonteks. Nah, bahasa saya aja biar mudah ini. Semua yang berkonteks Nah, atau kalau menjelasin ke yang majelis taklim misalkan semua yang berkonteks ibu, mana berbau ibu? Oh, ibu, saudara seibu, saudari seibu, ada 3 berarti. Semua yang berkonteks bagiannya 1/3 dan 1/6. Nah, kasihkan dulu mana yang berbau 1/3 1/6. Cara nulisnya 1/3 dulu ya, baru 1/6. Karena kenapa? Ini sama ketika saya menjelaskan zaud tadi. Zaud misalkan X conteng, setengah X, 1/4 conteng. Maksudnya setengah itu filosofinya nggak ada keturunan. 1/4 ada keturunan. Nah, 1/4 untuk ini, untuk zaujah X conteng. Sama. Ini juga sama. X itu kalau nggak ada keturunan, 1/3 1/6 kalau ada, makanya X conteng, ya mudah, biar mudah ngapalnya. Kalau anak tulis 1/6 di sini, misalkan ya, terus di sini 1/3. Nah, nanti bingung, berarti conteng X. Nah, nanti nggak sama dengan yang zaujah tadi, saya ngejelasin. Biar mudah aja. Nah, baru yang rumus kelima nih, semua yang berkonteks bagiannya 1/3 1/6, tambahannya, tulis tambahannya dapat 1/3 asobah. Berarti di samping 1/6 ini. Berapa tadi? 1/3 asobah. Apa maksud dari 1/3 asobah? Beda dengan 1/6 plus asobah. Kalau 1/6 asobah, kalau 1/6 plus asobah, ya, kalau 1/6 plus asobah, itu maksudnya dia udah dapat 1/6, dapat asobah lagi. Nah, dapat sisa lagi. Tapi kalau 1/3 asobah, nah,
ini berarti sepertiga dari si sisa. Bukan dia dapat sepertiga, kemudian dapat sisa lagi, enggak. Nah, beda yang sama ab dan jad tadi. Kan ab dan jad kan 1/6 plus asoba kan. Dia udah dapat 1/6, dapat asoba lagi gitu. Kalau sepertiga asoba, nah, sepertiga dari sisa gitu. Sepertiga dari asoba. Nah, sepertiga dari asoba ini istihad Sayyidina Umar. Jadi zaman Rasulullah itu belum ditemukan permasalahan zaud, ab dan atau zauja, ab dan sehingga Sayyidina Umar beristihad namanya umariyatani atau ghoribatani, dua permasalahan yang jarang ditemukan. Zaud, ab dan itu cuma itu aja ahli warisnya, atau zauja, ab dan Nah, itu tidak karena jarang ditemukan, makanya disebutkan ghoribatani. Ghoribatani dua permasalahan yang jarang, atau umariyatani, istiad Sayyidina Umar, dua istiad Sayyidina Umar. Umariyatani, ketani itu kan menunjukkan dua. Berarti dua permasalahan yang dia mendapatkan sepertiga asoba itu untuk Karena ini kalau seandainya nantilah ini ya saya jelasin untuk masalah umariyatani. Yang penting kita sepertiga asoba aja itu. Nah, baru yang ke-6. Cuman 7 aja ini. Yang ke-6, jadda min jihatil ab, jadda min jihatil bagiannya 1/6. Kongsi. Tulis gini ya. Saya tulis aja ya. Nenek aja ya. Nenek. Jalur ibu. Nenek, jalur ibu dan bapak. Jalur ibu dan bapak 1/6. Nah, mana? Jaddah menjad. Kongsi. Gini tulisnya. Maksud saya nulis kayak gini ini tulis 1/6. Nah, gitu. Apa maksudnya seperti ini kongsi ini? Maksudnya begini. Misalkan ada anggap aja sama abnya nggak ada. Tapi ada jaddah menjadil ada, jaddah menjadil abnya ada. Nah, berarti 1/6 ini dibagi 2. Berarti jadda min jihatil 1/12, jadda min jihatil ab 1/12 gitu. Karena dibagi 2, makanya konstruksi 1/6 itu. Paham ya? Saya ulangi. Misalkan ada soal ya. Ada misalkan zaujatun. Kemudian ada umun, ada jaddatun. Berarti zaujatun karena nggak ada furu, berarti dapat 1/4 misalkan. Umun nggak ada furu berarti 1/3. Jaddatun karena ada jadi nggak dapat misalkan ya. Nah, sekarang kita tulis yang nggak ada cuma jadda aja. Misalkan zaujatun 1/4. Jaddatun min jihatil dapat berapa kalau nggak ada berarti 1/6 kan? Ya kan? Iya. 1/6 kan? Nah, ternyata jadda min jihatil sama jadda min jihatil abnya ada dua-duanya gitu. Berarti mereka berdua ini dapat 1/6 tapi dibagi dua berarti. Jadda min jihatil abnya 1/12, jadda min jihatil nya 1/12 karena dia kongsi. Makanya anak tulisnya kayak gini. Makanya kalau di bagan biasanya kalau orang pakai rumus bagan ketika menjelasin ilmu faraid ini dia pakai gini kayak melengkung gitu terus ditulis 1/6. Ini juga sama. Kalau ukhtun li sama akhul li ini kenapa saya tulis melengkung juga 1/3 1/6? Misalkan begini. Ada ukhtun li 2 orang. Ada akhun li 2 orang. Nah, kan kalau lebih dari 1/3 kan bagiannya kan untuk ukhul li. Nah, 1/3 itu dibagi 4 langsung. Karena dia nggak berlaku 2/1 kalau ukhul li itu. Yang berlaku 2/1 itu hanya ibn ketemu bintun, ibnul ibni ketemu bintul ibni, ukhtun syakiko ketemu akhun syakik, ukhtun li'ab ketemu dengan akhun li'ab. Atau permasalahan istiad Sayyidina Umar itu tadi yang abun dengan zauj atau abun dengan zaujah. Udah ya, berarti rumus yang ke-7. Rumus yang ke-7, mu'tiko. Mu'tiko berapa tadi bagiannya? Asoba, udah selesai. Jadi nenek jalur ibu tadi berapa, Ustaz? Berapa dapatnya? Nenek jalur ibu dan 1/6, tapi kongsi. Nih, 1/6. Tulisnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan jadda min jihatil nya cuman sendiri, menjatil abnya enggak ada, berarti 1/6 untuk jadda min jihatil ab. Kalau dia sendiri 1/6. Kalau berdua berarti dibagi 2 gitu.
berarti 1/12. Misalkan jadda min jatil umnya ada, jadda min jatil abnya ada, berarti 1/6 dibagi 2, 1/12 gitu maksudnya. Karena ada 2 nenek di itu. Udah ya. Nah, rumus yang ke-7 mu'tiko, asobah, udah. Coba anak ulangi ya. Rumus yang cara membuat bagian. Zaud, zauja. Zaudnya setengah, 1/4, X conteng. Zauja, 1/4, 1/8, X conteng. Rumus yang kedua, semua laki-laki yang ada di bagan kecuali akhun lium dan zaud bagiannya asobah. Cara memberikan bagiannya asobah untuk yang rumus yang kedua ini dari mayit dulu, kemudian ke furu, ke usul, ke ukhuwah, ke abnail ukhuwah, ke am, ke abnail umumah, ke umumah anaknya, kemudian ke mu'tik. Nah, rumus yang ketiga, makanya mu'tiko itu jangan ditulis dulu asoba, meskipun dia termasuk bagian asoba kan, karena dia udah perempuan kan mu'tiko, yang laki-laki kan tadi Ana bilang semua laki-laki yang dibagian kecuali akhul lium sama zauj. Dan rumus yang ketiga, semua perempuan yang di bawah dan sebelah kanan bagian mayit bagiannya 1/2/3. Nah, kasihkan dulu 1/2/3, 1/2/3, 1/2/3. Pojok bawah dan pojok kanan 1/6 tambah 1/6, 1/6. Nah, pojok bawah berarti bintul ibni, pojok kanan berarti ukhtun li ab. Nah, kemudian rumus yang keempat, ab dan jad bagiannya ada 3, asobah 1/6 dan 1/6 plus asobah. Ada plus ya, jangan lupa. Kemudian nomor 5, ditulis abnya berapa? Oh, ab belum saya tulis ya. Ab asobah, lo 1/6, 1/6 plus asobah. Arahkan lagi ke atas, berarti jad asobah 1/6, 1/6 plus asobah. Rumus yang ke berapa tadi? Ke-5. Nah, semua yang berkonteks bagiannya 1/3 dan 1/6. Mana yang berkonteks Mati ukhtun li akhun li Nah, ini bahasa Ana aja biar mudah. Nah, berarti 1/3 1/6, ukhtun li dan akhul li 1/3 dan 1/6, kongsi ya, kongsi. Kan 1/3 itu kalau lebih dari 1, 1/6 kalau sendiri. Berarti kalau lebih dari 1, kenapa Ana bilang kongsi? Dia sejajar gitu, karena dia 1/1. 2/1 itu hanya berlaku untuk ibn dan bintun, ibnul ibni dan bintul ibni, ukhtun syakiko dan akhun syakik, ukhtun li'ab dan akhul li'ab, dan permasalahan istiad Sayyidina Umar tadi yang 1/3 asobat. Nah, berarti nomor 5, rumus yang 5, semua yang berkonteks bagiannya 1/3 dan 1/6. Kasihkan dulu, 1/3 1/6, ukhtun li dan akhul li 1/3 1/6. Tambahannya dapat 1/3 asoba. Berarti tambahannya dapat 1/3 asoba. Bukan 1/3 plus asoba ya, tapi 1/3 asoba. Terus nomor 6, jadda min jatil jadda min jatil ab dapat 1/6 kongsi. Nah, kongsi. Jadi maksudnya kongsi itu kalau ada dua-duanya, jad min jatil ab, jad min jatil umnya ada, tapi nggak ada ab dan nggak ada ada 2 nenek gitu. Maka 1/6 dibagi 2, 1/12. Kemudian mu'tiko asoba, udah selesai. Hafal kan cepet. Nanti kalau seandainya disuruh ngapal ini ya, coba anak nanya misalkan ke Mbak Jarini misalkan, coba hafalin siapa aja yang dapat 1/2. Bingung kalau nggak bakal dengan rumus kayak gini. Siapa aja dapat 2/3, nggak bakalan sulit ngapalnya gitu. Tapi kalau seandainya kita udah hafal rumus kayak gini, cepet saya. Coba misalkan di sini saya terangin. Siapa aja yang dapat 1/2? Zauj. Bintul ibni. Ukhtun syakiko. Ukhtun li'ab. Ya kan? Itu 1/2. Berarti ada berapa itu yang dapat 1/2? Ada 5. Yang dapat 1/4 siapa aja? Zauj dan zaujah. Yang dapat 1/8 zaujah. Yang dapat misalkan 1/3 siapa aja? Atau ukhwali baik itu akhun li atau ukhtun li yang jumlahnya 1 orang. 2 lebih dari 1. Itu 1/3. Yang dapat 1/6 siapa aja? Nah, dari ini dulu kita dari mayit sama seperti kita membuat bagan. Yang 1/6 aja, bintul ibni, jad ab dan jadda, ab dan jad, kemudian jadda min jatil ab, jadda min jatil kemudian ukhtun syakiko dan ukhwali yang jumlahnya cuma 1 orang. Apal itu. Tapi kalau nggak tahu rumus kayak gini, saya yakin susah ngapal. Ini nggak ngeliat bagan loh ini, karena gara-gara hafal rumus yang anak kayak gini cepat hafal. Ustaz, berarti umun itu 1/3, 1/6 sama asobah. 1/3 asobah, 1/3 ain. Enggak 1/6. Udah kan 1/3 1/6,
itu sepertiga, koma, seperenam, koma, sepertiga asobah. Sepertiga asobah. Sepertiga Iya. asobah itu apa maksudnya? Sepertiga asobah itu dia